Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini Bunda Sarifah Channel bisa menyapa teman-teman semua. Iya, ada kabar apakah? Oke, jadi nih kemarin dari tanggal 14 sampai 19 Februari baru kemarin selesai penutupan Bunda Sarifah mengikuti pelatihan wawasan kebangsaan ya di wilayah kerja kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap tahun 2022 ya. Di sini agak-agak hujan guys. Gimana di tempatnya kalian? Iya, seru banget nggak sih? Seru pastinya ya. Karena apa? Karena tidak semua guru di Cilacap, bahkan ini lintas ya, tidak hanya guru saja, karena komposisinya ada yang dari FU ya, dari toga tokoh agama, ada juga dari para penyuluh. Bayangkan, kemudian dari guru RA sampai guru MA ada semuanya. Kebayang bagaimana hebohnya gitu ya. Seru loh kalau disuruh diskusi yang terbuka sekalian, kampanye seru banget. Oke, tutor kita kali ini, Widya Iswara kita, ada Dr. Danus Gunawan MPD, kemudian ada juga Bapak Teguh Suyitno MPD ya. Beliau berdua adalah Widya Iswara yang senior ya, cukup senior bukan cukup lagi, sudah sangat senior di Balai Diklat Keagamaan Semarang iya, karena golongannya aja mereka sudah 4E loh. Iya, luar biasa sekali. Oke ya, jadi excited, seneng sih ya ketika dapat panggilan ikut acara ini. Tapi memang ada yang dikorbankan karena pada saat itu sekolahnya Bunda Sarifah sedang mengadakan saditur gitu, jadi nggak ikut saditur. Nggak apa-apa, lebih memilih ke ilmuwan dan tugas dari pemerintah ya. Oke, jadi yang pertama, di hari yang pertama setelah pembukaannya dibuka oleh Ketua Balai Diklat langsung loh ya guys. Iya, ada Pak Ansori, kemudian ada Pak Kemenak kita, Pak Imam Tobroni, dengan segenap jajarannya. Pada saat kemarin itu komplit formasinya, hadir semua, ada Pak Aziz, ada Pak Aid ya, karena qadarullah kemarin itu mereka ada acara Zoom tingkat nasional, iya, oleh ada sama Mas Menteri Agamanya kita gitu. Oke ya, jadi alhamdulillah. Nah, oke deh ya, kita cerita di hari pertama. Di hari pertama itu kita tentunya ada perkenalan ya, karena tidak semua kita kenal. Saya aja hanya kenal beberapa gitu yang kemudian sebelumnya pernah ikut diklat bareng kayak gitu. Ada 2, 3, 4 orang lah yang baru saya kenal kayak gitu. Iya, tapi alhamdulillah setelah mengikuti ini jadi mayoritas kenal semua kayak gitu. Oke, ini saya ambilkan materinya dari Balai Diklat Keagamaan Semarang ya. Jadi ini adalah pada hari pertama itu building building ini centernya. Kita belajar tentang building learning commitment ya, BLC ya. Pada pertama itu kita ditanya ini, apa sih harapan dari kita semua para peserta selama mengikuti kegiatan ini, seperti itu. Ada ditanyain harapannya apa, kemudian setelah harapan itu kontribusi ditiadakan, apa hal yang boleh dilakukan dengan apa yang tidak boleh dilakukan ketika
1 minggu ini. Kemudian apa sanksinya apabila kita melanggar apa yang sudah kita sepakati, seperti itu. Seru ya, tentu saja seru. Nah, ini adalah hasil diskusi pada saat kemarin itu ya. Iya, jadi banyak sekali harapan-harapan dari rekan-rekan dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Iya, jadi disatukan ini, jadi kita insya Allah ini harapannya ingin dapat wawasan kebangsaan, menambah rasa cinta tanah air ya, semangat patriotisme kita juga, tambah teman baru otomatis gitu ya. Iya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah ups, terlewati, tidak apa-apa lah ya. Hal yang boleh dengan yang tidak boleh, seperti itu. Cair sekali suasananya ya. Ya, jadi ini untuk materi ini poin-poinnya saya ambilkan dari beliau, hanya saya tambahin nama dengan fotonya beliau saja, kemudian saya tambahin ada sedikit gambar bunga apakah ini bunga dandelion. Iya, lagi senang banget sama bunga dandelion. Kenapa? Karena bunga dandelion ini ketika saya melihat bunga dandelion ini berterbangan ya, bunganya berterbangan, dia bunga yang sangat ringkih ya. Ketika dia tertiup angin saja itu kan bunganya sudah menebar kemana-mana. Dia nggak bisa milih jatuhnya di mana. Andaikan dia bisa milih, mungkin jatuhnya di atas roti semua atau di atas kasur semua yang enak-enak seperti itu ya. Tidak, jatuh dimanapun itu, di rumput, di atas rumput, di hutan, di kotoran sapi atau di kotoran apapun itu ya, di hutan, di laut, kita tidak bisa memilih dia tidak bisa memilih kayak gitu ya. Nah, tetapi apa dari sebiji bunga dandelion itu yang ringkih dan tidak apa sih kayak gitu ya, apalah kayak gitu kan ya, dimanapun dia tumbuh itu dia akan tumbuh meskipun harta dia itu hanya dibatasi oleh setetes air hujan kayak gitu ya. Jadi dia akan tumbuh dan memberikan bunga yang cantik, indah dan wangi untuk sekitarnya seperti itu. Jadi filosofinya dalam sekali ini menurut saya, karena ini sama dengan kita manusia itu tidak bisa memilih apakah kita menjadi anaknya orang miskin atau anak orang kaya, anak orang yang kaum marginal atau anaknya presiden. Kita tidak bisa memilih seperti itu ya. Jadi tetapi siapapun kita itu kita berhak untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat sekitar, kepada negara, bangsa ya. Itu makna filosofi dari bunga dandelion dan kita sebagai manusia seperti itu. Nah, ada kaitannya nggak sih dengan wawasan kebangsaan kali ini? Ada ya. Jadi kita itu tidak perlu minder dulu, tidak perlu down dulu, apalah saya atau apalah, tidak. Dan semuanya dari kaum marginal sampai kaum elit itu semuanya memiliki perannya masing-masing. Iya, dan semuanya berguna, semuanya bermanfaat. Seperti itu ya. Oke. Untuk wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI kemarin itu disampaikan oleh beliau Dr. Andes Teguh Suyitno MPD ya. Nah, jadi kemarin kita sedikit teori, tetapi langsung banyak melihat kondisi di sekitar kita Indonesia seperti itu. Jadi ketika kita ditanyain apa sih teori wawasan kebangsaan, negara, P4, Pancasila, udah kayaknya jadul banget kan? Iya ya. Ini materi dulu sekali ketika saya sendiri Bunda Sarifah masih SD, SMP, SMA itu masih ingat ya, ada pelajaran PMP, ada PSBB, ada pasal-pasal gitu ya, begitu. Iya, itu dihafalkan kayak gitu ya, waktu itu konsepnya kan seperti itu ya.
Jadi kita sedikit menelaah konsep wawasan kebangsaan, kemudian konsep negara itu apa, kemudian menyimpulkan konsep wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI, kayak gitu. Ini ya. Kemudian ini yang diharapkan ketika materi yang disampaikan oleh beliau Bapak Teguh Suyitno MPT. Nah, ini yang materi sub pokok materi yang disampaikan oleh beliau tentunya tentang pengertian apa itu bangsa, apa itu wawasan kebangsaan, tentang nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan. Masih ingat nggak wawasan kebangsaan itu apa, guys? Iya, apa sih cara pandang diri kita ya, diri dan lingkungan ya terhadap apa, guys? Terhadap nah ini cara pandang kita bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Kalau dulu tuh ketika masa kecilnya itu koleksos bukan kayak gitu ya. Iya, kalau ini dibalik jadinya agak bingung. Koleksos politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, seperti itu ya. Ini pengertian dari wawasan kebangsaan ala Suhadi dan Sinaga ya. Oke. Nah, kemarin kita banyak menelaah nilai-nilai dasar dalam wawasan kebangsaan ya. Ada beberapa yang kita pelajari dan dari situ ada 8 itu kalau ada yang pertama nilai religius ya. Contoh-contohnya itu kayak masih ingat kasus yang Masjid Tolikara? Iya, seperti itu ya, karena kalau menurut penulis itu masuk ke dalam nilai religius. Kenapa kok Bunda Syarifah ngomongnya penulis terus ya? Iya, karena memang gerak-reflek ya itu ya, maaf ya, Bunda Syarifah itu memang sedang membuat tulisan juga ya, insya Allah membuat novel yang bernuansa ada wawasan kebangsaannya, seperti itulah ya. Kalau dikait-kaitkan bisa lah, jadilah wawasan kebangsaan itu. Nah ya, ada nilai religius, kemudian ada lagi nilai kemanusiaan, ada lagi nilai produktivitas ya, perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas, kemudian ada lagi nilai keseimbangan, nilai demokrasi, dan nilai kesamaan derajat, di samping nilai ketaatan hukum ya, ada 7 ternyata. Oke ya. Dari kemudian ada beberapa teori terbentuknya negara, guys ya, teori ketuhanan ya, by the grace of God ya. Ini ada dalam pembukaan ya, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, seperti itu tuh ya. Dan selanjutnya, nah itu jadi Indonesia sendiri mengakui bahwa di situ ada konsep, ada campur tangan Tuhan kayak gitu ya, bahwa negara itu tidak semaunya sendiri, ada enggak ijik-ijik, enggak, memang karena memang sudah qadarullah, memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk ada, seperti itu. Kemudian yang kedua, teori kekuasaan, negara bisa terbentuk karena adanya kekuasaan. Jadi kekuasaan berarti perjuangan hidup yang terkuat memaksakan kemauannya kepada yang lemah, itu teori kekuasaan. Kemudian ada lagi nih teori perjanjian. Jadi kemarin sempat keluar sih di postas ya, ya ada yang teori ketuhanan itu keluar, teori perjanjian ini jadi salah satu pilihan ya. Negara bisa ada karena perjanjian masyarakat. Jadi semua warga mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang melindungi dan menjamin kelangsungan hidup mereka, seperti itu. Kemudian ada teori hukum alam ya,
Kenapa kok bisa begitu? Karena negara terjadinya secara alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kelima, teori kedaulatan. Teori kedaulatan ini yang bagaimana? Yaitu negara memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyatnya. Teori kedaulatan hukum. Ya, hukum yang memegang peranan tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi dari negara. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya ada bentuk-bentuk negara nih guys ya. Ada yang menurut konstitusi negara Indonesia itu menganut bentuk negara kesatuan, makanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Pada sebuah negara kesatuan itu kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian ya. Kemudian negara kesatuan, pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat ya. Kemudian Republik Indonesia dalam riwayatnya juga pernah menganut bentuk negara berupa federasi ya, pernah ya, RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Tahu kan guys ya, kalau negaranya kita itu sistemnya sentralisasi ya. Nah, kemudian negara kesatuan dengan sistem desentralisasi menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem desentralisasi. Unsur-unsur pembentukan negara yang penting ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah yang berdaulat, dan ada pengakuan dari negara lain. Seperti itu. Nah, ini kemarin saat kita berdiskusi ya guys. Nah, ini ketika kemarin kita disuruh oleh Widya Iswara untuk memilah-milah kasus dan mencari kasus-kasus yang aktual yang terjadi di Indonesia dan memilah-milah apakah itu kasus yang termasuk ada unsur nilai religiusnya atau nilai kemanusiaannya, nilai produktivitasnya. Nah, ini kemarin kita hasilnya ini nih guys ya. Kita berlima ya, ada Bu Elisa, ada Pak Anwar, ada Bu Isi, ada Bu Febri. Kita tergabung dalam kelompok 1. Kita alhamdulillah sudah bisa memilah-milah nih ya, kasus yang di Tolikara itu masuk dalam nilai religius ya. Kemudian ada yang kasus penembakan oleh anggota Kopassus ya, terhadap pelaku pembunuhan anggota Kopassus yang penyebabnya balas dendam ya waktu itu ya, terhadap pelaku yang sudah membunuh rekan sesama anggota Kopassus. Ini tahun 2009. Ini masuk dalam nilai kemanusiaan gitu. Kemudian nilai produktivitas ini ketika kemarin pandemi ya, ada penggusuran saat pandemi di kawasan Taman Anggrek. Ada sih beberapa bukan digusur sih ya, kalau di beberapa tempat yang lain ada juga kasus tapi bukan digusur, tapi mungkin merubah jam kerja kali ya. Kadang kalau dulu tuh dibolehkan sampai tengah malam gitu ya, kalau sekarang kan tidak boleh. Kemarin sempat tidak boleh ya, di Cilacap saja sampai jam 8 atau jam 9 tuh ya, nggak salah ya. Kemudian ada beberapa kasus juga yang termasuk, jadi kita berdasarkan kasus-kasus yang real terjadi di masyarakat, kemudian kita memilah-milah. Ingat ya, kasus yang sempat viral itu kasus Nenek Minah itu ya, itu nilai kesamaan derajat. Kemudian ada kasus korupsi bansos, itu juga nilai ketaatan hukum ya. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Sengaja kami menyampaikan link-linknya jadi agar apa yang kita tuliskan itu memang mempunyai dasar, memang betul terjadi di masyarakat ya, seperti itu. Jadi tidak ngarang dan tidak keinginan kita gitu. Kemudian yang selanjutnya, materi yang selanjutnya
yaitu pembangunan karakter dan konsep pertahanan bangsa. Jadi saya senang sekali guys, pada kesempatan kali ini yang menyampaikan adalah beliau Pak Gunawan dengan Pak Teguh Suyitno ya, karena mereka berdua ini menurut saya itu betul-betul moderate ya, yang sekarang sedang kita gencar-gencarkan ya, ada moderasi beragama seperti itu ya. Sebenarnya moderate itu kan kita berada di tengah-tengah, tidak memihak kemana seperti itu. Jadi kita memandang semuanya sama seperti itu ya. Nah, pada kesempatan saat itu ketika Pak Gunawan memberi materi ini, kita diharapkan bisa menelaah konsep pembangunan karakter bangsa ya, menelaah konsep pertahanan bangsa, mengaitkan pembangunan karakter dengan konsep pertahanan bangsa dengan fakta-fakta yang ada di sekitar yang sekarang sedang marak terjadi di Indonesia seperti itu. Seru kan? Seru banget. Bisa dibayangkan ya, dalam kelompok saya itu 5, yang 2 guru MA, yang 2-nya penyuluh, saya guru MI. Nah, 3 orang guru PS penyuluh, 2 penyuluh itu dari cara berpikirnya saja kan sudah berbeda. Iya. Jadi orang kalau penyuluh itu biasa memang memberikan penyuluhan, dia memang terlatih ngomong di muka masyarakat yang seperti apa gitu ya. Kalau guru mungkin lebih rapi lagi administrasinya, lebih ketulisan seperti itu ya. Jadi kadang-kadang bahasa tulisan dengan bahasa orang yang terbiasa ngomong di masyarakat kita sudah berbeda pendapat. Seru banget. Ya. Ya. Kita kali bicara tentang karakter bangsa, kembali lagi ke materi. Ya. Karakter secara kebahasaan yang membedakan seseorang dari yang lain. Itu karakter ya, tabiat atau watak ya. Tapi kalau karakter bangsa adalah tata nilai budaya dan keyakinan yang mengejawantah dalam kebudayaan. Nah, landasan pembinaan karakter bangsa ada agama dan ada Pancasila. Begitu. Kemudian ada lagi UUD 45. Pengertian ketahanan pangan apa sih? Ketahanan pangan, ketahanan bangsa. Tapi ketahanan pangan termasuk ya. Kalau kita ketahanan ekonominya lemah, itu kan kalau makan kan kaitannya dengan ekonomi ya. Kalau ekonominya bagus, makannya bisa terpenuhi. Kalau makannya sedikit atau tidak bisa, ya ketahanan ekonominya berarti sedang rendah gitu kan. Oke ya. Ketahanan bangsa merupakan kondisi dinamik suatu bangsa ya, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan bangsa dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan baik dari dalam maupun dari luar ya. Nilai-nilai karakter pembentuk ketahanan pangan mandiri. Ketika saya membaca ini, itu saya langsung teringat dengan apa yang disampaikan oleh Soekarno ya. Iya, bahwa bangsa Indonesia itu berhak mempunyai jati diri, berhak mempunyai bisa menepuk dada gitu kan, bisa menyombong, ya nggak menyombongkan sih, bisa ini loh saya, dan negara-negara lain itu bisa segan dengan Indonesia, karena Indonesia waktu itu ingat ya ketika dipegang oleh Soeharto ya, kemandirian dalam hal pangan, ada impor terjaga, tidak gila-gilaan seperti sekarang gitu ya. Model kalau dibandingkan gitu ya, impor yang dulu dengan yang sekarang lebih sedikit impor pada saat waktu zamannya beliau seperti itu ya. Jadi kemandirian bangsa ketika dia itu bisa mandiri, itu saya kira dia bisa lebih mempunyai bargaining ya, nilai tawarnya itu lebih tinggi seperti itulah. Kemudian dinamis,
Jika ketahanan nasional tidaklah tetap, ia dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungannya. Wibawa ya. Iya, jadi kalau kita itu sebagai negara itu bisa UMR rakyatnya bisa tinggi, kita bisa mandiri mengadakan atau bisa ada semua gitulah ya di Indonesia, kita tanpa mengimpor dari negara lain dan tidak tergantung dengan negara yang lain, itu kita bisa menjaga izah kita, wibawa kita di depan negara-negara yang lain gitu. Itu menurut saya pribadi ya ini ya. Kemarin sih kurang lebih seperti itu. Kalau saya nangkapnya enak banget kemarin bahasa yang disampaikan oleh beliau, dan saya sangat sepakat, saya paham nih apa yang disampaikan oleh mereka, jadi saya diam, memang begitu gitu. Kemudian ini yang selanjutnya adalah konsultasi dan kerjasama ya. Ini keluar juga kemarin di Postas ya. Jadi konsumsi ketahanan nasional Indonesia itu tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis ya. Iya, kita tidak mengutamakan itu, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuasaan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya ini materi yang disampaikan oleh beliau itu tentang nilai-nilai karakter yang memperlemah ketahanan bangsa ya. Jadi yang pertama globalisasi. Iya sih, betul ya, globalisasi itu memang tidak melulu negatif ya, tidak melulu memperlemah ketahanan bangsa. Memang ada sisi positifnya, iya betul sekali. Tetapi untuk globalisasi ini ternyata cukup memperlemah ketahanan bangsa, karena ketika ada serbuan produk dari negara luar ya masuk ke Indonesia, itu kan sekarang sudah tanpa adanya, karena era globalisasi kan bebas masuk kan ya. Kemudian kok bisa harganya lebih murah dari apa yang ada di Indonesia? Nah itu ketika produk-produk dalam negeri itu kalah saing dalam hal harga ya, ketika sebagian warga negara Indonesia memilih asal murah ya, nah tanpa memikirkan bagaimana ekonomi bangsa. Nah ini yang jadi masalah itu kan di sini ya. Ya, jadi dampak negatifnya sangat terasa, dan dimana para produsen yang asli buatan Indonesia justru semakin sedikit peminatnya, padahal biasanya itu kualitasnya lebih bagus justru yang Indonesia. Seperti itu biasa ya, kalau barang murah biasanya lo cepet rusak atau gimana atau ada efek sampingnya seperti itu ya. Kalau di Indonesia itu biasanya kualitasnya menggunakan bahan-bahan yang masih berkualitas dan masih alami seperti itu. Oke, ya jadi kita memang harus mempertebal jiwa nasionalismenya warga negara Indonesia, bahwa kalau kita bisa saling bahu-membahu menggunakan produk dalam negeri, kita sebenarnya bisa mandiri seperti itu ya, tanpa terkecoh dengan barang murah dari luar negeri gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu degradasi kualitas moral. Nah ini juga akhir-akhir ini sangat memprihatinkan ya, di kalangan generasi mudanya ini kualitas moralnya Masya Allah. Karena apa? Karena ketika semakin kesini menggunakan internet ya, kita tidak bisa menyaring informasi yang masuk, kalangan muda menelan mentah apa adanya. Jadi hal-hal yang dulu tabu itu sekarang seperti hal yang sudah lumrah, yang sudah biasa seperti itu.
Jadi itu terlihat jelas sekali degradasi kualitas moralnya masyarakat Indonesia. Coba sekarang di berita-berita, Masya Allah sekali ya, baik itu video-video yang menjurus ke hal-hal yang negatif maupun buku-buku yang naudzubillah min dzalik ya. Jadi mudah-mudahan ketika saya diceritani ini hati saya sesak seperti itu. Jadi ingin melakukan apa sih yang bisa untuk membantu pemuda kita untuk jangan mengambil sisi-sisi yang negatif itu, seperti itu. Kemudian lingkungan pergaulan, nah ini juga menentukan pergaulan anak-anak kita. Halo ibu-ibu, mama ya, bapak-bapak ya, pergaulan baik itu di lingkungan sekolah, kampus, dan masyarakat itu merupakan asosiasi yang efektif bagi generasi muda untuk menumbuhkan gaya hidup yang hedonis. Ya, ketika temannya menggunakan barang-barang yang branded, yang kualitasnya bagus, mungkin ya, akhirnya teman-teman yang lain merasa malu, dia saja pakai begitu, masa saya tidak bisa, seperti itu ya. Itu bermula dari situ, dari pergaulan situ, kemudian muncul gaya hidup yang hedonis. Nah, si emak-emak nih sama bapak-bapak yang dimintai uang sama anak-anaknya untuk memenuhi gaya hidup mereka, ya akhirnya apa? Akhirnya banyak orang tua yang kalap juga ya, mencari maisahnya atau hartanya atau nafkahnya juga bisa berasal dari hal-hal yang kurang halal, seperti itu ya. Dalam banyak kasus kekerasan dilakukan oleh generasi muda secara berkelompok, dan karena itu kekerasan menjadi kekerasan kolektif. Ayo, kekerasan kolektif kelompok apa nih yang langsung ting gitu di pikiran? Kalau saya langsung ingat geng motor ya. Iya. Geng motor viral sekali ya itu ya. Oke. Selanjutnya sikap emosional dan egoistik juga ya, karena generasi muda itu identik dengan tingginya sikap emosional dan egoistik. Nah, mereka melakukan berbagai tindakan berdasarkan emosi dan ego, tidak berdasarkan rasio, tanpa memikirkan dampak dan akibatnya. Paham ya? Iya. Mengapa kasus kecelakaan motor meningkat? Dan ternyata setelah diselidiki itu kebanyakan dari kaula muda, karena memang untuk generasi muda itu memang belum bisa mengendalikan emosi seperti itu. Jadi ketika dia kondisi marah atau ketika dia tersentil sedikit saja oleh temannya, diajak untuk bersaing, langsung dia tanpa pikir panjang, tanpa lihat kanan kiri, seperti itu. Itu salah satu saja dari angka kecelakaan naik itu seperti itu ya, emosi dan ego. Ya, ketika semua terpenuhi oleh orang tua, kemudian dia di sekolahan kok diperlakukan berbeda oleh teman, ya itu juga termasuk ya. Jadi emosional quotientnya rendah ya, agak kesini ya. Oke, untuk materi ini kita disuruh menelaah atau meneliti kira-kira ketika masyarakat masih melaksanakan agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain, seperti itu atau tidak. Seperti itu ketika dihadirkan sebuah pernyataan ya, kita disuruh menjawab iya atau tidak, atau ragu-ragu beserta dengan alasannya. Maka kita kelompok 1 kemarin juga berusaha menampilkan dengan fakta ya, fakta-fakta yang terjadi di Indonesia ya. Jadi maunya seperti itu, tapi ternyata enggak kayak gitu loh. Ternyata di dalam masyarakat masih ada hal-hal yang seharusnya seperti itu. Ini yang kita diskusikan kemarin. Nah, ini yang selanjutnya adalah pembangunan bidang agama yang disampaikan oleh beliau Pak Haji Imam Tobroni, SADMM ya.
Beliau menceritakan tentang Kementerian Agama saat ini, yang terkini, apa itu visinya dan apa itu misinya. Ya, yang terkini adalah tentang apa itu? Layanan pendidikan yang merata dan bermutu, ya, produktivitas dan daya saing, ya, good government, gitu. Nah, ini penguatan, revitalisasi KUA. Jadi KUA itu tidak hanya sebatas untuk tempat nikah tok, kayak gitu. Kemarin beliau menyampaikan bahwa ada konseling, ada pranikah, ada sebelum nikah itu ternyata ada banyak sekali yang harus dilewati agar apa? Agar ketika sudah menikah itu solid pasangan itu. Kemudian ada program prioritas Kementerian Agama, yaitu kemandirian pesantren, penguatan moderasi beragama. Nah, ini ya, karena ternyata di lingkungan masyarakat itu kehidupan beragamanya masih banyak yang mengedepankan golongan seperti itu, ya. Dumeh mungkin dumeh sedang puasa atau apa gitu, kadang-kadang memanfaatkan itu. Jadi kadang-kadang sama yang lain kurang toleransinya, seperti itu, ya. Padahal di sini penguatan moderasi beragamanya diharapkan tidak seperti itu. Nah, ya, diharapkan kita bisa memandang yang lain juga sama, mempunyai kebutuhan yang sama. Kita juga harus membuka membuka kesempatan yang sama. Kemudian ada transformasi digital, kemudian ada didirikan Cyber Islamic University, ya, yang insya Allah pembelajarannya itu full internet, full dating gitu ya. Kemudian ada Religiosity Index gitu. Jadi waktu itu kemarin itu Pak Imam itu bercerita tentang Kementerian Agama yang terkini. Jadi insya Allah juga nanti itu ke depan layanan untuk publik akan lebih baik lagi, seperti itu, ya. Kemudian beliau menyampaikan bahwa Indonesia itu bukan negara sekuler yang memisahkan negara dan agama, bukan negara agama atau teokratis yang menjadikan agama sebagai dasar negara, juga bukan, ya. Sebagai negara Pancasila yang membina dan memfasilitasi umat beragama. Kemudian ini 4 pilar berbangsa dan bernegara, ya. Ini apa? Dari kita kecil, ya, 4 pilar bangsa gitu kan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika atau NKRI. Ini ada yang di buku yang lain atau di materi yang lain ada yang NKRI dulu di urutan yang ketiga, kemudian urutan yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Jadi Allah ini Bunda Syarifah juga bingung, kadang-kadang ada yang menempatkan NKRI di urutan yang ketiga, ada yang Bhinneka yang untuk keempat gitu, ya. Kemudian bagaimana cara merawat keragaman? Cara merawat keragaman yaitu dengan menghargai perbedaan sara, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian ada dialog dan kerjasama antar agama dan antar budaya. Kemudian mengarus utamakan sikap moderat, itu menolak intoleransi dan radikalisme, begitu. Iya. Ini program ke depan, ya, dari Kementerian Agama itu sudah mulai sih, ya, yang moderasi beragama itu, ya. Tetapi untuk semua guru itu insya Allah ke depan akan ada diklat-diklat tentang moderasi beragama, ya. Apa sih moderasi beragama? Itu artinya suatu jalan tengah, ya. Ini menurut beliau dalam pemahaman, pengamalan dan perilaku agama dan keagamaan, sehingga tidak terjebak kepada
pemahaman ekstrim kanan, ekstrim kiri dalam beragama. Kemudian antara agama dengan negara Indonesia tidak dapat dipisahkan karena agama mewarnai seluruh ketatanegaraan Indonesia. Iyalah, ya. Bunda Sarifah juga berpatokan seperti itu. Kita tidak bisa membedakan antara saya mau kerja dengan saya mau beribadah, kayak gitu, ya. Karena kita bisa dua-duanya. Ketika saya ke sekolahan, saya niatkan dengan ibadah, mencari nafkah, mencari maisha, beribadah, menyampaikan ilmu saya, menularkan ilmu saya, itu juga sudah bernilai ibadah. Jadi tidak bisa dibedakan memang antara agama dengan kerjaan, kayak gitu ya. Kan ya. Seperti itu sih. Nah, ini kemarin disampaikan ada indikator intoleransi. Bagaimanakah ketika seseorang memaksakan keyakinan kepada orang lain bahwa dia itu ternyata bukan muslim loh, gitu ya. Itu berarti dia sudah memaksakan keyakinan kepada orang lain, ya. Kemudian mengklaim kebenaran hanya dimiliki oleh dirinya sedangkan orang lain salah. Tidak boleh seperti itu loh, ya. Saya loh yang paling benar. Kayaknya gimana gitu ya, kamu salah, ya gitu ya. Jadi walaupun ia begitu, tapi tidak usah lah, ya. Tidak usah diucapkan, tidak usah diperlihatkan melalui tindakan, ya gitu. Karena memang Allah lah, ya. Kalau yang menurut saya itu Allah yang maha yang menilai, biarkan saja Allah yang menilai, gitu. Iya. Juga penilaian orang kadang-kadang memang subjektif, ya. Iya. Kemudian menunjukkan ketidaksukaan atau kebencian kepada orang lain yang berbeda, itu juga termasuk intoleransi. Ingat, menunjukkan ketidaksukaan atau kebencian kepada orang lain yang berbeda. Nah, ini. Jadi tidak boleh terlalu menunjukkan. Kalau kamu tidak suka, kalau kamu benci, ya sudah gitu, di dalam hati saja, gitu. Yang ditambahkan yang di luar, ya kita tengah-tengah, tidak ke sana tidak ke sini, seperti itu yang diharapkan. Kemudian membatasi kebebasan orang lain. Nah, ini juga hati-hati, termasuk intoleransi, ya. Tidak menghargai orang lain, membatasi kebebasan orang lain, membatasi kebebasan orang lain, termasuk intoleransi. Ini loh, ya, saya dapat dari Kemenak kita. Kemudian indikator radikalisme yaitu mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan dirinya. Kemudian menebar rasa takut pada orang lain, baik dengan ucapan maupun perbuatan, ya. Memang ya, kadang-kadang materi agama kita kan memang ada materi misalnya nih ya, ada materi surga, materi neraka, gitu ya. Nah, ini termasuk atau tidak ketika menebar rasa takut pada orang lain, ketika kita menceritakan tentang neraka, konsep neraka. Nah, itu kan sebenarnya ya bisa dimengerti sendiri ya oleh teman-teman semuanya, ya. Nah, itu kadang-kadang saya juga bertanya-tanya apakah itu termasuk menebar rasa takut atau tidak. Kemudian menghalalkan darah orang lain yang menentang ideologi. Wah, ini sudah ngeri ini, ya. Kemudian menolak ideologi dan sistem NKRI, apalagi ini. Aduh, kalau sampai ada yang meragukan kita, itu sebenarnya juga termasuk yang tanda tanya besar, ya. Kalau kita ASN sih mesti tidak seperti itu. Iya, karena kita aja udah aparatur negara, ya.
kuliner guru ya. Masa kita nggak manut dengan negara, kan bagus sekali. Oke, itu yang disampaikan oleh beliau Pak Imam Tobroni, kurang lebih yang saya tangkap seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila. Ini disampaikan oleh beliau Pak Teguh Suyitno. Nah, ini kita kemarin juga kebanyakan ke membedah kasus-kasus yang ada di Indonesia gitu ya, menelaah implementasi nilai-nilai kereligiusan, menegaskan implementasi nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, gitu, nilai keadilan itu. Nah, ini Pancasila ya sebagai ideologi negara dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek etika, moral, politik, ekonomi, sosbud, hankam ya, kolek sosbud hankam itu biar. Nah, ini yang kemarin cukup ditegaskan yaitu bahwa ada 3 yang perlu kita pahami dari Pancasila, yaitu landasan fundamental, peran dan fungsi dengan dimensi gitu. Waktu itu agak ngantuk nggak sih ya ketika diterangkan. Nah, ini ya konsep dari ketuhanan yang Maha Esa ya, Masya Allah sekali Indonesia kalau menurut saya, karena dulu kan silanya berbeda ya, bukan ini ya, ditambah yang menjalankan syariat-syariatnya itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sudah titik itu udah luar biasa sekali kalau menurut saya. Kemudian manusia yang adil dan beradab, nah ini ya bisa dibaca sendiri. Nah, ini sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan roh sekaligus dasar dari keempat sila yang lain ya. Iya, jadi negara Indonesia itu sudah berdasarkan agama memang, gitu. Memang nggak usah dibicarakan lagi ya. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman suku, agama, ya. Perlakuan yang sama pada seluruh warga dimanapun. Segala permasalahan seharusnya diselesaikan secara hukum keluargaan, jangan cepat melalui jalur hukum. Seharusnya seperti itu ya. Jadi tidak akan terjadi gara-gara rebutan warisan sampai ke pengadilan ya, gara-gara mencuri kakao di kebun ya, atau mencuri singkong bukan miliknya sampai ke ranah hukum. Itu Masya Allah sekali ya. Ini keragamannya kita Masya Allah sekali, sangat beragam Indonesia ya. Jadi ada 300 kelompok etnis, ada 1340 suku bangsa, bahasanya yang berbeda-beda juga 740 bahasa daerah. Wow, luar biasa sekali. Karena apa? Karena dahulu ketika bahasa Indonesia itu belum menjadi bahasa persatuan, itu kegiatan dagang antar daerah saja sudah roaming kan, bahasanya itu sudah berbeda, jual belinya tidak terjadi. Nah, karena memahami bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, akhirnya ekonomi meningkat. Jadi antar daerah sudah bisa bertransaksi seperti itu. Ini luar biasa kekayaan budaya Indonesia ya. Mulai dari pakaian, rumah, senjata itu sudah berbeda, bahasa juga berbeda. Ini nilai keselarasan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Nah, ini implementasi nilai-nilai kekeluargaan negara ya. Jadi kalau menurut intinya itu ya, setelah saya mengikuti materi ini, intinya begini. Sebenarnya kalau dari negara Indonesia sendiri itu sudah memberlakukan ya, sudah ada semuanya gitu ya, sudah ada implementasi nilai kekeluargaan, nilai kerakyatan, nilai kesamaan, nilai kesamaan derajat, kesamaan demokrasi, nilai kesatuan wilayah, itu sudah semua diakomodir dan sudah diterapkan. Hanya saja memang oknum-oknum, nah ini ya, yang menjalankan
bukan roda negara ini saja yang kadang-kadang menyimpang seperti itu. Iya kan? Setuju kan? Iya. Jadi ini banyak sekali. Saya kemarin juga mengangkat kasus-kasus yang memang real ada di masyarakat. Jadinya ya ini memang wajah negara kita. Dari negara sudah ada, sudah memberikan, tapi oknumnya yang membuat tidak sampai ke rakyatnya atau dipotong atau bagaimana ya gitu. Ini materi yang selanjutnya adalah implementasi nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 45 yang disampaikan oleh beliau Dr. Andes Gunawan MPD ya. Nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum. Materinya ini implementasi nilai demokrasi, kesamaan derajat, dan kesamaan hukum. Nah ini di sini lihat ya 4 pilarnya itu, yang urutan yang ketiga adalah NKRI, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika, yang tadi di awal itu Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga, yang keempat NKRI gitu ya, sepakat kan? Oke ya. Oke, ini implementasi nilai kesamaan demokrasi. Jadi dari negara itu sudah ada, kita boleh kan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tetapi kadang-kadang mengapa kok tampak dalam beberapa kasus itu hukum seperti tumpul di atas tapi tajam ke bawah, seperti itu ya tampaknya, seperti itu ya. Seharusnya ini ketika implementasinya harusnya negara tanpa pandang bulu harus taat hukum negaranya, iya seperti itu. Kadang-kadang oknumnya ya, oknumnya atau hakimnya kadang-kadang yang lebih pro gitu ya, mungkin ya polisi penegak hukumnya gitu ya, oknumnya gitu itu. Ini nah ini faktor yang berasal dari luar negeri, pengaruh globalisasi, makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Wah, ini kemarin dijelaskan oleh beliau, seru sekali ini. Saya hanya nggak terlalu berani untuk menyampaikan di forum ini. Kemudian implementasi nilai kebangsaan yang bersumber dari NKRI disampaikan oleh beliau, oleh Pak Teguh Suyitno. Nah ini ya, nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari NKRI. Indikatornya nanti diharapkan kita sebagai pesertanya itu mampu menelaah program implementasi nilai-nilai kesatuan wilayah ya, mempertegas program implementasi nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kemandirian, seperti itu ya. Jadi kemarin sempat ditanyain ya, Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Nah, antar pulau itu ada apanya? Selatnya ya kan. Nah, selat itu sebagai apa? Sebagai pemisah, sebagai penghubung seperti itu. Ada yang jawab penghubung, ada yang jawab pemisah. Padahal itu karena kita satu kan, maka itu sebagai pemersatu atau penghubung. Gitu lah ya. Kemudian ada nilai persatuan bangsa, nilai kemandirian ya. Ini NKRI dalam perspektif historis ya, tanggal 17 Agustus 1945 kita juga sudah dapat pengakuan ya waktu itu dari beberapa negara Islam ya, diantaranya Palestina waktu itu juga memberikan pernyataan bahwa Indonesia adalah sebuah negara. Nah ini ketika dulu di SD SMP ya, tujuan NKRI terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Hafal ya masih ya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tiap hari Senin dibaca ya sama anak-anak dulu ya ketika upacara pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan seterusnya seperti itu. Masih hafal ya mudah-mudahan ya. Nah, kemudian ini adalah ancaman implementasi nilai-nilai kesatuan wilayah ya. Ada beberapa ancaman implementasi ya. Apa? Krisis nasionalisme, krisis apa lagi tadi? Kemudian implementasi nilai-nilai persatuan bangsa. Nah, nih pengembangan sikap mental persatuan dan kesatuan, sikap kemandirian. Ini kemandirian tuh seperti apa, bagaimana kisi-kisinya ya. Berarti orang itu harus percaya diri, berinisiatif ya, mengatasi masalah, mengerjakan tugas pribadi, mempertahankan prinsip yang dimiliki, menghargai waktu, tanggung jawab, gitu. Kemudian menumbuhkan jiwa mandiri. Nah, ini yang perlu kita tanamkan sebenarnya ke anak-anak kita. Jadi jangan dijeli dengan fasilitas gitu ya kepada anak-anak kita, tapi harus ditumbuhkan jiwa mandirinya sejak kecil itu ya. Entah itu bisa ngopeni diri mereka sendiri ya, atau ketika orang tua sudah tidak ada, sudah dipersiapkan bagaimanakah agar anaknya bisa eksis, bisa tetap bertahan hidup walaupun kita tidak berada di samping mereka. Seperti itu contoh kecil dalam satu keluarga ya, apalagi dalam negara seperti itu. Nah, ini dia. Selanjutnya adalah implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, program implementasi nilai-nilai toleran. Nah, kira-kira kita bisa mengira-ngira kira-kira program yang bagaimanakah yang bisa kita terapkan di ketika kita kembali lagi nanti ke habitatnya masing-masing, ke pangkalannya masing-masing, ke tempat tugasnya masing-masing ya. Kira-kira bagaimanakah atau membuat program seperti apakah agar nilai toleransi, nilai keadilan, nilai gotong royong itu tercapai seperti itu. Ini apa? Implementasi nilai toleransi ya. Ternyata Bhinneka Tunggal Ika itu ada dalam kitabnya Mpu Tantular ya, di Sutasoma yang bicara tentang toleransi antar umat Hindu Siwa dengan umat Buddha ya. Bangsa Indonesia itu bineka itu bahasa, suku, agama, atau kepercayaan ya, geografi juga bineka. Ini ya, ini ada beberapa ya yang mengatakan bahwa otonomi daerah itu bisa mengakibatkan hilangnya tunggal ika. Enggak sih, karena memang masih ada beberapa yang memang tidak bisa didesentralisasikan dan masih tetap di pusat ya, tetap di pusat seperti itu. Contohnya apa? Contohnya agama. Ya, Kementerian Agama ini juga tidak dijadikan ke daerah atau tidak didesentralisasikan, tapi masih pusat gitu ya. Ini bisa dibaca konsep operasionalisasi toleransi melalui 3 aspek. Ini kemarin tidak terlalu disinggung sih, usaha mewujudkan toleransi. Nah, ini ya, saling berkunjung. Kalau saling berkunjung nggak masalah ya, iya kan? Ya, kalau memang yang sudah terbiasa dengan memang sekitarnya sama, misalnya
misalnya nih satu lingkungan semuanya Islam, enak kan, semuanya misalnya Muhammadiyah semua atau NU semua, gampang gitu ya, budaya saling berkunjung di masyarakat gampang. Tapi kalau seperti saya sendiri ya nih, Bunda Sarita ya, di sebuah perumahan yang perumahan itu kompleks, ada yang muslim, ada yang non muslim, muslimnya saja ada yang hanya di KTP saja, ada yang, sementara Islam sendiri kan banyak kan, ormasnya juga hanya, walaupun hanya 2 tapi ini pemikirannya berbedanya banyak sekali. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang MTA, ada yang LDII gitu kan, banyak sekali kan. Kemudian ada saling berkunjung bagi para pemuka agama ya. Pemuka agama itu kan mereka jadi contoh, dilihat oleh publik ya, harus menjadi contoh yang baik ya, bertukar hal-hal yang positif ya. Kemarin Widya Iswaranya juga bercerita ketika ada seorang tokoh Muhammadiyah diajak untuk berkunjung ketika bulan puasa tarawih di komplek rumahnya beliau Gus Dur. Itu justru yang menjadi imam adalah beliau, sang tamu itu yang dari tokoh Muhammadiyah. Ketika ditanya di awal, kita mau 11 rakaat atau 23 rakaat nih gitu kan, mereka menjawab dengan lantang 23 rakaat gitu kan. Nah, sang imam pun menyetujui saja, kemudian dia jadi imam. Tapi karena memang beliau itu terbiasa sholat tarawihnya itu panjang suratannya gitu ya. Nah, ketika di rakaat yang ke-8 itu beliau tanya sekali lagi, gimana nih, mau 11 rakaat atau 23 rakaat? Langsung dijawab apa itu 11 rakaat saja sebenarnya karena sudah capek ya, karena bacaannya oleh beliau panjang-panjang sekali seperti itu. Ketika saya diceritani tentang hal ini kok ya luar biasa gitu ya, toleransinya luar biasa sekali ya, bertukar hal-hal yang positif. Nah, ini juga bertukar hal yang positif ini, jadi tidak mengutamakan egonya masing-masing, seperti itu, saling menghargai, saling menghormati, indah sekali ya kan. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Gus Dur juga bisa diteladani oleh kita sampai dalam hal itu ya. Kemudian yang selanjutnya mengunjungi tempat-tempat ibadah agama lain. Tujuannya agar masyarakat bisa mengenal, menghormati tempat ibadah. Oh, yang bangunan seperti ini depannya ada salibnya, itu namanya gereja, sudah seperti itu. Jadi tidak dengan mengikuti ibadahnya ya, karena kita kan lakukan kembali yakin ya. Iya, jadi hanya sekedar mengenalkan ini yang bangunan seperti ini namanya gereja, bangunan seperti itu tuh namanya wihara, seperti itu saja, seperti itu ya. Kemudian implementasi nilai-nilai gotong royong ya, tidak jadi koruptor, tidak membuat pernyataan yang merugikan bangsa, tidak membedakan ras. Nah, ini tidak menyalahgunakan kekuasaan, ini yang berat ya. Menjaga ketertiban dan keamanan, peduli terhadap bangsa dan negara, saling tolong-menolong, saling menghormati antar sesama manusia. Gotong royong, saling membantu. Tujuan dari gotong royong membuat otomatis ya, kalau tujuan gotong royong kan memang otomatis pekerjaan jadi ringan, mempererat rasa persatuan dan kesatuan ya kan, kerjaannya jadi cepat selesai, mempererat tali persaudaraan itu sudah lazim lah ya. Kemudian internalisasi nilai-nilai kebangsaan disampaikan oleh beliau, oleh Pak Teguh Suyitno. Ini kita kemarin diajak untuk membuat pilot project internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Nah, kira-kira nih iya, saya jadi ingat begini ya,
kemarin ketika Wijaya Iswara menyampaikan kepada saya, kepada teman-teman, bahwa kita menyadarilah masalah negara Indonesia itu rumit, ruwet ya gitu ya, seperti itu. Saya nangkapnya seperti itu, cepet banget kayak gitu. Ketika saya melihat seorang kepala sekolah mengorganisir sekolahnya saja kan sudah seperti itu masalahnya ya, agak ribet juga seperti itu ya. Padahal baru ada berapa guru sih, puluhan guru kan paling kan ya. Iya. Tapi sudah ruwet, apalagi negara gitu kan ya. Nah, caranya kita sebagai rakyat, sebagai individu, agar kita ambil perannya masing-masing gitulah ya. Kayak saya guru bisa menyampaikan ke siswanya, penyuluh bisa menyampaikan ke jamaahnya ya, seperti itu ya. Itu bisa dimulai dari diri sendiri, keluarga, seperti itu saja, yang deket-deket dulu, seperti itu ya. Jadi yang perlu ditanamkan adalah satu, budaya-budaya yang baik, misalnya contohnya budaya antri ya, tidak menyerobot punya orang lain terlebih dahulu ya, budaya antri, budaya mandiri, budaya malu ya, malu dalam hal artian buruk, malu mengambil barang orang lain, seperti itu misalnya ya. Kemudian rasa syukur juga perlu dipupuk. Agar apa? Agar kita terhindar dari hedonis yang berlebihan kayak gitu. Kalau kita mensyukuri, kalau kita memang mampunya beli ini ya sudah, kita syukuri itu saja. Insya Allah kalau kita bersyukur, insya Allah akan rezekinya akan ditambah, itu janjinya Allah itu kan ya. Iya, asal kita mampu bersyukur, mensyukuri itu. Kemudian cinta tanah airnya itu bisa diwujudkan dengan membeli produk-produk dalam negeri, utamakan produk dalam negeri itu nanti asal kita kompak itu bisa memperbaiki negara sedikit demi sedikit, seperti itu. Nah ini esensi nilai kebangsaan ini ya, yang digambar-gemburkan, ada nilai religius, nilai persaudaraan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah ini kemarin diajari contoh cara merancang pilot project. Nah kemarin kelompok saya juga enggak, kalau ini sudah pribadi ya, ini latar belakangnya ya, ada ini saya ambil pil-pil dari apa yang terjadi di Indonesia yang terbarunya seperti itu. Kemudian bagaimana saya mempunyai program seperti itu. Ini adalah sebagian kecil kegiatan yang saya upload di sini yang sekiranya tepat untuk disampaikan di sini lah ya. Jadi insya Allah untuk fokusnya kita jaga jarak juga, jadi tidak terlalu berdekatan seperti itu. Hanya ini yang terakhir, karena akan berpamitan dan berfoto bersama seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.